Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jetri Ulfiana, Program Studi Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrahman. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang saya sebutkan tadi. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara-negara lain. Kemudian ada 4 fungsi yang dianut oleh negara-negara di dunia, yakni melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Selanjutnya, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Menegakkan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemudian yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga keadilan. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI pada tahun 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, kemudian sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain ada lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, fungsi utama dari lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik. Kemudian kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman dia berfungsi sebagai pengadilan dan pemutus perkara. Kemudian dicantumkan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Dasar 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dan 4 lingkungan lainnya, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, kemudian ada peradilan militer. Dan yang terakhir ada peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya. Sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu. Dan
mengadili golongan rakyat tertentu. Ya. Kemudian keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Selanjutnya, tingkat banding dan tingkat kasasi. Selanjutnya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Nah, segitu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.